warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video praktikum kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Latifah Novina. Saya Untung. Saya Herawati Pratama. Saya Renika. Saya Firda Tiana. Selamat menyaksikan. I'm feeling lonely. Oh, I wish I could have loved that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of this, but still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm at your feeling stupid. Oh, the way it makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. I look for his arrows every day. I guess he got lost or flew away. Waiting around is always, and counting the days is November. His loving is good as they say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I found a love that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of this, but still I wanted more. Masih mau nonton kelanjutannya ya? Tidak ada. Kita lanjut ke penjelasan tentang Solo Rajo aja ya. Koperasi Solo Rajo merupakan koperasi serba usaha yang bergerak di bidang agribisnis pengembangan kopi Arabica. Secara garis besar, usaha yang dijalankan oleh Koperasi Solo Rajo adalah produksi dan penjualan kopi Arabica, serta menyediakan jasa penunjang dalam mendukung kegiatan tersebut bagi kepentingan para anggotanya. Sejarah terbentuknya Koperasi Solo Rajo berawal dari rasa keprihatinan para petani kopi di dataran tinggi Solo yang kesulitan menjual hasil panen kopi mereka. Hutan Kemasyarakatan Koperasi Produsen Serba Usaha atau HKM KPSU Solo Rajo telah menjadi rumah bagi kopi terbaik dataran tinggi Solo. Didirikan pada tahun 2012 oleh sekelompok petani kopi Arabica di Solo dengan tujuan mewujudkan potensi sosial dan ekonomi di setiap rantai pasok kopi untuk membangun kembali hutan dan perkebunan kopi rakyat di kawasan Solo. Saat ini, kurang lebih 890 petani tergabung dalam program Koperasi Solo Rajo. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Solo Rajo dilakukan pada tahun 2014. Kemudian, koperasi melalui masa uji coba yaitu pra-koperasi selama 2 tahun. Pada tahun 2016, Badan Hukum Koperasi Solo Rajo dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Koperasi UKM Perindak Kabupaten Solo. Berdasarkan data tahun 2017 untuk di Nagari Aye Dingin, terdapat kurang lebih 132 hektar lahan kebun kopi petani yang tergabung dengan Koperasi Solo Rajo. Dengan dikeluarkannya izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan atau IUPHKM, maka pemerintah memberikan izin pengelolaan kebun kopi di hutan kemasyarakatan kepada koperasi. Dengan luas lahan 500 hektar yang direncanakan oleh koperasi sebagai lahan untuk pembangunan kebun inti sebagai bentuk usaha perluasan kopi untuk penanaman kopi. Struktur kepengurusan koperasi. Badan Usaha Kopi Solo Rajo ini diketuai oleh Bapak Alfadriansyah. Sedikit profil tentang Bapak Fadri yaitu merupakan lulusan Fakultas Pertanian UNAN yang memutuskan untuk menjadi petani dan penggerak petani kopi di tempat asalnya. Menjadi petani kopi yang dikenal memiliki lisensi Q Arabica pertama di Indonesia dan pemegang lisensi pertama di Sumatera Barat. Selanjutnya, sekretaris dari badan usaha ini adalah Bapak Windy Agapa, yang merupakan lulusan sekolah perhotelan dan memutuskan menjadi penggerak ekonomi desa dengan terjun di dunia pertanian. Memilih menjadi petani dan pendamping petani dengan mendirikan KPSU Solo Rajo. Bapak Windy Agapa pernah mewakili KPSU Solo Rajo dan membawa KPSU Solo Rajo sebagai kelembagaan ekonomi petani terbaik di tahun 2020 Sumatera Barat. Badan Usaha Kopi Solo Rajo juga mempunyai bendahara yang bernama Bapak Teuku Firmansyah, tamatan Universitas Negeri Padang, yang memutuskan menjadi petani dan bersama-sama menjadi motor penggerak dalam pengembangan kopi di kampungnya. Bapak Teuku Firmansyah pernah menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia di tahun 2020 dan Wirausaha Bank Indonesia di tahun 2016 mewakili KPSU Solo Rajo.
Badan Usaha Kopi Solo Rajo juga memiliki keanggotaan koperasi, yaitu yang pertama founder atau pendiri yang berjumlah 27 orang, yang kedua anggota binaan yang berjumlah 350 kakak di Nagari Aye Dingin, dan yang terakhir quality member yang berjumlah 30 orang. Kopi Solo Rajo memiliki unit usaha koperasi, yaitu yang pertama produksi kopi green bean, yang kedua Solo Rajo Roastery atau produksi kopi roasted, yang ketiga ekowisata dan camping ground Solo Rajo, yang keempat agronomis dan Solo Rajo Academy seperti pendampingan, pelatihan, magang, dan riset kopi, yang kelima Solo Rajo Bandara, yang keenam hortikultura, yang ketujuh peternakan, dan yang terakhir pembibitan. Selanjutnya, kita mengenal bagaimana manajemen keuangan Kopi Solo Rajo. Manajemen keuangan berkaitan disiplin ilmu keuangan yang memperhatikan dua hal pokok, yaitu penilaian dan pengambilan keputusan. Dua hal tersebut mewarnai manajemen keuangan, di mana dua fungsi saling berkaitan, karena keputusan keuangan perusahaan tergantung pada penilaian oleh pihak yang menilai. Secara umum, manajemen keuangan merupakan segala kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi, mulai dari bagaimana perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, memperoleh pendanaan, dan penyimpanan dana atau aset yang dipunyai oleh perusahaan atau organisasi, mengupayakan bagaimana agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama sesuai rencana. Di Lembah Gumanti terdapat Koperasi Solo Rajo yang membantu petani dalam hal produksi dan pemasaran kopi, namun memiliki keterbatasan pendanaan dalam memberikan pelayanan pinjaman bagi anggotanya. Lembaga keuangan formal yang ada seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, namun tidak banyak petani yang mengakses lembaga keuangan ini karena tanaman kopi masih tergolong muda, sehingga produksinya belum optimal. Selain dari keterbatasan akses permodalan, upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sering dihadapkan pada permasalahan pengetahuan petani yang relatif rendah, lahan garapan yang sempit, serta kurangnya keterampilan petani yang nantinya akan berpengaruh pada pendapatan petani. Mengenai penganggaran dana Koperasi Solo Rajo sendiri, memperoleh modal dari berbagai pihak yang turut mendukung jalannya unit usaha ini. Serta founder dari Solo Rajo sendiri pernah menggadaikan motor pribadi digunakan sebagai modal untuk usaha yang dijalankan. Seiring berjalannya waktu, Solo Rajo memperoleh dukungan dari pemerintah. Karena sebelum didirikannya Solo Rajo, adanya kelompok tani di bawah naungan Dinas Pertanian Penggarap Kopi Arabica, serta Bank Indonesia dan Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Dalam mempertahankan unit usahanya, Kopi Solo Rajo melakukan beberapa kegiatan seperti yang pertama, menawarkan serta menjelaskan kualitas produk Kopi Solo Rajo kepada konsumen. 2. Mengikuti pameran dan presentasi. 3. Pemilihan bibit kopi yang berkualitas. 4. Menjual produk dengan online marketing seperti Tokopedia dan Shopee. 5. Menunjukkan hasil yang baik ketika telah dipercayai oleh banyak lembaga. Keuntungan yang diperoleh Solo Rajo selama masa berjalannya badan usaha ini adalah 1. Musim high season berkisar 180 juta sampai 200 juta. Keuntungan ini biasanya diperoleh pada saat musim liburan Desember dan Juli. 2. Musim low season berkisar 60 juta, biasanya bulan Agustus dan September. Solo Rajo pernah mengalami masa surut, yaitu ketika bahan baku murah serta pembelian produk berkurang. Kerugian juga dialami pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita mengenal bagaimana investasi ke badan usaha Kopi Solo Rajo. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Sistem investasi di Solo Rajo diperoleh dari 1. Pembuatan proposal dan dikirim ke dinas-dinas seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. 2. Mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi. 3. Bantuan dari Bank Indonesia.
Baiklah,